Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video kita ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-15 bagian ke-1 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-15 ini kita melanjutkan imperium-imperium yang menguasai Israel. Sekaligus di bagian kedua episode ke-16 nanti, kita melakukan penekanan dengan melihat penafsiran mimpi Raja Nebukadnezar yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Sebenarnya ini tidak dapat dikatakan penafsiran mimpi semata. Tetapi memang raja ini ingin menguji kebenaran kesaktian paranormal di kerajaannya. Justru kesempatan ini dipakai Allah menjadi alat unjuk kekuatan Allah Israel, sekaligus membuka mata semua orang di kerajaan Babilonia. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena raja meminta menafsirkan mimpinya, tetapi tanpa memberitahu atau tidak mengungkapkan apa isi mimpinya tersebut. Allah Israel memperlihatkan kuasanya, dan Raja Nebukadnezar berlutut kepada Allah Israel melalui kaki Nabi Daniel yang masih berusia remaja. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menginjak ke sana, saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat jejak nubuat di masa bangsa Israel lepas dari imperium pertama. Nubuatan Musa yang berkelanjutan, berisi berkat dan kutuk yang akan selalu mengiringi bangsa Israel. Inilah bentuk kekesalan Allah melihat betapa tegar tengkuknya bangsa ini. Ini bisa kita lihat di kitab Ulangan 28 ayat 63 sampai 67. Nubuat Musa ini nanti terjadi pada perserakan ketiga di masa imperium ke-6 atau imperium keempat dari nubuat Daniel, atau pada saat Israel dikuasai Romawi, tepatnya tahun 70 Masehi, setelah penghancuran Bait Allah dan Yerusalem. Tetapi berbeda dengan perserakan pertama dan kedua, yang mana bangsa Israel sudah kembali ke negeri mereka. Tidak demikian dengan yang ketiga ini. Berdasarkan hukum yang isinya adalah pengembalian Israel yang dikeluarkan tahun 1977, maka Israel dan Amerika Serikat mulai melakukan beberapa operasi, seperti operasi Saudara di Sudan. Demikian juga dilakukan di Ethiopia, seperti operasi Musa tahun 1984, operasi Yosua 1985, dan operasi Salomo 1991 untuk mengembalikan keturunan Israel falasa. Sebuah langkah operasi yang sangat rumit dan cenderung mustahil, dikarenakan sudah berlalu 3000 tahun. Dan mereka juga sudah menganut agama yang lain, seperti Islam dan Kristen. Yang mana
komunitas Kristen seperti Falas Mora dan BT Abraham atau Rumah Abraham lebih dominan. Memang sebuah upaya yang sangat rumit dan cenderung mustahil. Itu baru dari satu titik asal dari rumpun di Ethiopia. Kaum ini sering disebut sebagai kaum BT Israel atau Rumah Israel. Tetapi sebenarnya antara kaum Falasa dan BT Israel keduanya ada perbedaan, terlebih dalam ritual keagamaan. Yang jelas, kedua kaum ini adalah keturunan Raja Salomo dari Ratu Seba. Apapun itu semua bentuk kerumitannya, yang pasti itu adalah bagian kerja Tuhan dalam hal penggenapannya. Tuhan tahu apa yang diperbuatnya pada bangsa ini. Dan tidak hanya sekali bangsa Israel kuno jatuh pada penyembahan berhala. Bila kita perhatikan nubuat Alkitab, sangat tampak di sini. Yang dimaksud Israel adalah sebagai sebuah bangsa, bukan personal. Tampaknya langkah ini juga yang diambil Israel dan Amerika Serikat dalam konteks Israel sebagai sebuah bangsa. Secara kesaksian Alkitab, beberapa nubuat yang berkaitan dengan perserakan ketiga ini tampak penggenapannya terjadi di masa Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami melihat berkat dan kutuk yang Engkau jatuhkan bagi umat pilihan-Mu. Izinkanlah kami lebih mendalaminya lagi ya Tuhan, untuk menambah pengenalan kami betapa Engkau begitu bertanggung jawab pada semua orang dan bangsa yang sudah Engkau pilih. Dan juga betapa Engkau begitu berkuasa menggerakkan setiap orang dan bangsa untuk menjalankan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaca nubuat Musa tersebut dari kitab Ulangan 28 ayat 63 sampai 67. Ulangan 28 ayat 63 sampai 67. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memusnahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan ini kita bisa melihat, sekalipun wilayah itu sudah dimiliki bangsa Israel sebagian, sesuai janji Allah kepada Abraham,
mereka tetaplah akan diserahkan Allah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Ada satu keunikan bangsa Israel ini. Sekalipun mereka keras kepala, mereka tetap menjaga kebanggaan sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi itu adalah kebanggaan yang wajar dan bukanlah bentuk sebuah kesombongan. Mereka hanya memiliki kerinduan pada sebuah kondisi, yaitu kebersamaan mereka berada di sebuah tempat bersama-sama dengan Allah. Dan mereka baru merasa tenang bila sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak peduli apapun lagi apabila hal itu terjadi. Sebenarnya, inilah yang membuat Allah sangat mengasihi bangsa ini. Jadi, bukan hanya sekedar adanya garis keturunan Mesias. Mereka sangat tergantung kepada Allah. Bila itu tidak terwujud, mereka sudah tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan. Inilah Israel yang keras kepala, tetapi sangat dikasihi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imperium kedua yang menguasai bangsa Israel adalah kerajaan Asyur. Sekaligus di imperium ini terjadi perserakan kedua, tahap pertama. Setelah bangsa Israel diserahkan ke Mesir dan memasuki wilayah tanah perjanjian, Allah meminjam tangan Raja Asyur untuk menghajar bangsa Israel di tengah memuncaknya kemurtatan bangsa Israel. Sebagai catatan kita di sini, perserakan kedua ini saya buat menjadi dua tahap. Yang pertama ke Asyur dan yang kedua ke Babilonia. Ini saya lakukan agar kita mudah memahaminya, dikarenakan kedua peristiwa ini merupakan satu rentetan peristiwa dan nubuat yang berdekatan. Marilah kita lanjutkan. Pasukan Raja Asyur yang masuk dari utara menghancurkan Israel utara bagaikan banjir sungai Efrat yang begitu dahsyat, dan juga merusak kerajaan Yehuda di selatan. Peristiwa ini dapat saudara baca di Yesaya 8 ayat 6-8, dan bisa juga kita lihat di Yesaya 10 ayat 5-6. Runtuhlah raja-raja Israel utara yang didukung 10 suku. Alkitab bersaksi, semua raja-raja di Israel utara atau kerajaan Israel ini, semua mereka sangat jahat di mata Allah. Jatuhnya Israel utara membuat pasukan Asyur menerobos masuk ke kerajaan Yehuda. Dan Yehuda juga tidak lepas dari kemarahan Allah. Mulailah terjadi penawanan atas bangsa Israel pada tahun 722 sampai 721 sebelum Masehi. Di ayat 20 sampai 27 dan lebih khusus nanti Anda baca di ayat 21, Tuhan mengembalikan lagi keturunan Yakub yang bertobat. Ya, selalu seperti itu yang terjadi. Pada suatu waktu, Allah bisa meminjam tangan Raja Asyur atau raja lainnya sebagai cambuk murka Allah kepada bangsa Israel. Di kesempatan lain Allah melunak dan ingat pada seluruh janjinya. Sekalipun sangat terlihat Allah memanfaatkan sifat ekspansi sebuah bangsa untuk menghukum Israel, bahkan terkesan memperlancarnya. Tetapi Allah tetaplah Allah yang setia pada janjinya ke Abraham. Dia tetap menjatuhkan hukumannya kepada bangsa yang menaklukkan Israel.
Sifat keras kepala bangsa Israel ini menggambarkan kehidupan kekristenan pada saat ini. Kita juga selalu jatuh bangun di dalam perjalanan rohani kita. Yang paling penting, kita harus meniru bangsa Israel yang begitu berkeras agar Allah selalu bersama mereka, dalam artian dapat mereka lihat. Sekali lagi harus saya katakan, bila Allah tidak mereka yakini bersama mereka, maka selesai sudah segalanya. Artinya dunia mereka sudah kiamat. Mereka akan berlaku seperti domba yang kehilangan gembalanya. Mereka akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka akan menjadi liar, seliar-liarnya. Sangat berbeda dengan kekristenan kita. Rata-rata kita yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, tetapi kita tetap hidup dalam keliaran, sehingga segalanya menjadi rancu, bahkan membuat kita sendiri bingung pada diri kita dengan status keselamatan yang kita klaim sudah kita miliki. Ini memperlihatkan bahwa kita sedang berbohong ketika mengatakan Tuhan ada di dalam diri kita. Inilah perbedaan Israel sebagai bangsa yang realistis di zaman dahulu dibandingkan dengan, saya sebut dengan tanda kutip, Israel rohani di zaman sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, Nabi Yesaya hidup di kisaran tahun 750 sampai 680 sebelum Masehi. Nabi inilah yang mengabarkan perserakan kedua tahap pertama yang terjadi ketika bangsa Israel ditawan kerajaan Asyur. Tugas Nabi Yesaya dilanjutkan oleh Yeremia dan Nabi Yehezkiel yang hidupnya sejaman dengan Nabi Yeremia, yaitu berkisar 80 tahun setelah Nabi Yesaya. Khusus Nabi Yehezkiel lebih banyak menubuatkan tentang perserakan Israel yang secara tidak langsung menguatkan nubuat Musa, sebagaimana Nabi Yesaya dan Yeremia memberi gambaran yang sama juga. Nanti akan kita rangkum di episode yang khusus tentang Israel di masa depan. Generasi selanjutnya adalah Nabi Daniel. 4 urutan nabi-nabi besar ini yang mengisi fase bangsa Israel akan menuju tanah pembuangan atau tanah perserakan kedua dan ketiga, sekaligus menuju kekosongan tahta kerajaan-kerajaan Yehuda dari Raja Yoyakim, tepatnya setelah Raja Zedekia, sampai ke ayahanda Yesus Kristus, yaitu Yusuf. Peristiwa besar di zaman Yeremia adalah terjadinya perserakan kedua tahap kedua yang dilakukan oleh imperium ketiga, yaitu Babilonia. Nubuat Nabi Yeremia yang tertulis di Yeremia 27 ayat 6 sampai 11 mendapat penentangan oleh nabi-nabi palsu atau paranormal yang ada di kerajaan Yehuda. Yeremia menubuatkan munculnya imperium ketiga yang akan menguasai Israel, yaitu Babilonia. Marilah kita melihat Yeremia 27 ayat 6 sampai 11. Yeremia 27 ayat 6 sampai 11. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa
dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari ayat-ayat di atas kembali tampak Allah meminjam tangan Nebukadnezar, Raja Babilonia, untuk menghukum bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi di zaman Yehuda dipimpin Raja Yoyakim bin Yosia. Pasukan Asyur dari utara mulai masuk ke kerajaan Israel. Ditambah pergerakan pasukan Babilonia dari timur menghadang Asyur, membuat Fir'aun Neko, Raja Mesir, bergerak dan berkemah di tepi sungai Efrat. Raja Yosia yang wilayahnya dilalui Fir'aun Neko maju menyerang Fir'aun Neko. Disinilah Raja Yosia gugur ketika sedang menahan Fir'aun. Tujuan Raja Yosia adalah bersahabat dengan Babel untuk bersama-sama menghadapi Asyur. Peristiwa ini sangat disesali Fir'aun Neko. Sekalipun kerajaan Yehuda sangat kecil bila dibandingkan dengan Mesir, tetap sangat bermanfaat sebagai perisai menghadapi Babel dari timur. Yosialah raja yang paling takut pada Allah dari seluruh raja Yehuda setelah Israel terpecah menjadi dua. Tetapi semua harus terjadi dikarenakan kejahatan kakeknya, Raja Manase. Rakyat Yehuda memilih anak Yosia, yaitu Yoahas, menjadi raja, tetapi hanya sampai 3 bulan. Dan Fir'aun mengangkat anak Yosia yang lain, yaitu Eliakim atau Yoyakim, menjadi raja. Jadi, untuk memperjelas aliran pasukan yang melanda Israel dan Yehuda, kita bisa menggambarkannya sebagai berikut. Gelombang pertama menghancurkan kerajaan Israel 10 suku, Israel Utara, dengan kedatangan pasukan Asyur, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yesaya. Pasukan Asyur bertemu dengan pasukan Fir'aun Neko di tepi sungai Efrat. Gelombang kedua menghancurkan kerajaan Israel 2 suku, Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, dengan kedatangan pasukan Babilonia, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yeremia. Kerajaan Yehuda tetap dilanda amarah Tuhan, sekalipun Raja Yosia adalah raja yang sangat takut pada Tuhan dan hidupnya berkenan di mata Tuhan. Semua kemarahan Tuhan diakibatkan kebrutalan Raja Manase. Raja Yosia digantikan oleh anaknya Yoyakim
ketika Raja Yoyakim memimpin pada tahun ketiga dan keempat, Babilonia masuk. Pada saat Yoyakim memimpin, kerajaan Yehuda sudah dipenuhi kejahatan kembali dan penuh dengan nabi-nabi palsu dan melupakan Taurat Musa. Pada saat inilah terjadi peristiwa perobekan dan pembakaran gulungan kitab Yeremia. Dikarenakan Yeremia menegur Raja Yoyakim. Inilah akhir kerajaan Yehuda, sesuai dengan nubuat Yeremia yang menyebut tahta Yehuda tidak akan diisi lagi oleh keturunan Yoyakim. Sebenarnya Yoyakim, anaknya, sempat naik tahta sebentar sebelum digantikan oleh pamannya, yaitu Zedekia. Zedekia ditangkap, dan pada sebuah peristiwa yang menyedihkan, para putranya dibunuh di depan matanya. Raja Zedekia sendiri matanya dibutakan dan ditawan. Bersama-sama dengan banyak bangsawan, mereka dibawa ke Babilonia pada tahun 597 sebelum Masehi. Runtuhlah Yerusalem, dan sejarah mencatat ini terjadi pada tahun 605 sebelum Masehi. Peristiwa tertawannya para bangsawan dan dibawa ke Babilonia tercatat di kitab 2 Tawarikh 36 ayat 14 sampai 21. Sekaligus juga mencatat penghancuran bait suci pada tahun 586 sebelum Masehi. Inilah perserakan kedua, tahap kedua bangsa Israel. Raja Babel menawan Raja Yoyakin, juga seluruh keluarga raja dan tentara Yehuda yang gagah berani, semua ditawan, dibawa ke Babilonia. Diperkirakan 10.000 orang lebih, termasuk para bangsawan yang ditawan. Peralatan suci bait Allah yang dikumpulkan oleh kakeknya, Raja Yosia, seluruhnya dibawa Raja Babel ke Babilonia. Bahkan menjarah emas-emas yang melapisi peralatan itu yang dahulu dilakukan oleh Raja Salomo. Dari sinilah riwayat barang-barang suci bait Allah berakhir, termasuk tabut perjanjian yang dikumpulkan Raja Yosia. Yoyakim atau bila merefer Alkitab disebut Yekonya, selama di Babilonia mendapat belas kasihan Raja Babel, dan dia dibebaskan dari penjara. Dia menjadi teman diskusi, bahkan lebih cenderung sebagai penasehat raja, dan akhirnya diberi kedudukan yang tinggi, bahkan melebihi raja-raja taklukan Raja Babilonia. Disinilah dia menghabiskan sisa umurnya dengan tenang. Yoyakinlah raja terakhir jalur Yoyakin, dan dia memiliki anak bernama Seantinel yang melahirkan silsilah Yesus Kristus dari jalur Salomo ke Yusuf. Ayahanda Yekonya, yaitu Yoyakim, tidak terdaftar di garis leluhur Yesus Kristus melalui Yusuf. Alkitab hanya mengatakan Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya. Raja Yosia adalah kakek Raja Yekonya atau Yoyakin. Alkitab memang tidak diperuntukkan untuk memberi gambaran urutan dengan persis seperti itu, karena ada beberapa titik di urutan silsilah ini yang tidak ada. Tetapi secara urutan hierarki kita dapat menangkap benang merahnya. Setelah Zedekia, paman Yekonya, tidak ada lagi raja di Yehuda, dan sistem pemerintahan berubah menjadi dipimpin seorang
gubernur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di episode ke-16 bagian kedua, semua perserakan dan pengembalian kedua ini sudah digenapi, termasuk yang ke Babilonia. Kembalinya bangsa Israel yang ditawan di Babilonia terjadi ketika Allah kembali memakai Kores, raja Persia, dan memerintahkan agar bangsa Israel dipulangkan setelah ditawan selama 70 tahun. Ini tercatat di kitab 2 Tawarikh 36 ayat 21 sampai 23. Sampai sejauh ini, seluruh nubuatan terjadi secara harfiah. Bangsa Israel dibuang dan dikembalikan lagi ke tanah mereka. Tidak demikian dengan perserakan ketiga. Nubuat perserakannya terjadi, tetapi sampai hari ini bangsa Israel belum kembali sebagaimana yang dinubuatkan para nabi. Sampai di sini dahulu episode ke-15 kita. Di episode selanjutnya yang ke-16, kita akan melanjutkan peranan nabi yang keempat di urutan terjadinya perserakan kedua bangsa Israel setelah Nabi Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, yaitu Nabi Daniel. Daniel yang turut dalam rombongan kepembuangan ke Babel masih berumur remaja. Dia bersahabat dengan 3 orang yang juga keturunan bangsawan, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan bagian pertama ini dari perserakan bangsa Israel yang kedua. Berilah kesehatan bagi kami semua ya Allah, agar kami Engkau mampukan untuk terus belajar apa yang baik dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.